Bertahun pun sudah berlalu, dan akhirnya pun SpongeBob kembali lagi di Equestria. Dan tepat di tahun 2029 ini, kisah dan pembahasan kedua akan lebih dewasa dan juga lebih menantang, karena musuh-musuh baru yang akan dihadapi SpongeBob lebih banyak pada season sebelumnya. Dan juga mereka harus mencari siapa Jeremy Green Shiver. Karena disinilah SpongeBob, Patrick dan teman-teman akan melakukan balas dendam terhadap orang yang telah meninggal, termasuk keluarganya. Ya, karena suatu hari Jeremy Green datang dan menginvasi desa Hautine. Hingga desa Hautine pun hancur, tidak yang selamat di situ. Karena teman SpongeBob juga pernah membantunya, keluarga Chris Von Rohr meninggal dunia. Akhirnya gue udah balik ke sini. Ya, walaupun gue dengar aku sangat kasihan banget dengan keluarga Chris Von Rohr yang sudah bantu aku dari penculik kayak Sebastian, tapi aku akan membantu mereka dengan caraku sendiri. Halo sayang, kamu udah lama gak jumpa aku kan sayang? Wah, ini caca lagi bencong macam nih. Bapak lagi sini lah bencong. Jamco, ternyata Enzo. Aduh, kok kira lo udah mati, Zozo. Ternyata lo masih hidup. Dimana bisa lo hidup macam nih? Lagi apa jadi bencong seling begini? Aduh, apa aku tahu macam nih? Alah, kok sosok setir sekali kau, Pak. Aduh, gini. Lo kenal Sabrina Cypher kan? Lah, kok lo tahu Sabrina Cypher? Coba bilang, lo juga Cypher? Berarti Sabrina Cypher keluargamu? Enggak macam tuh lah, Spons. Gini Bobby, sebenarnya Sabrina Cypher ini sebenarnya keluargaku. Sebenarnya keluarga ayahku, Alexis. Dia merupakan adiknya Alexis. Ya, anaknya dari keturunan Alexis. Ya, lo tau nggak Jeremy Green? Sebenarnya Jeremy Green adalah ayahnya. Iya, ayahnya kakekku. Iya, ayahnya ayahku. Maksudnya si Alexis. Lu tau gak? Iya, gue tahu. Tapi mengapa dia mengkhianati Alexis, ayah lo, dan juga pengen menginvasi Equestria? Gue pun gak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada dia. Tapi cuma bilangkannya, dia adalah pengkhianat keluarga Cypher. Dia membentuk marga baru, yaitu Cypher Utara. Dan aku Cypher Timur, dari keluarga keturunanku, dari keluarga Alexis. Lu tau gak, Cypher Timur terkenal dengan kejahatan. Ya, Utara maksud gua. Yang Timur ini sudah baik orangnya. Cypher Utara sudah melakukan baik kejahatan, seperti Sabrina. Dan tentang Jonathan sama Herbie, mereka udah meninggal. Kesian banget mereka. Padahal mereka masih muda banget bisa mati mengenaskan macam tuh. Dihukum mati di penggal 50 bagian. Jadi, untuk melakukan pembersihan keluarga Cypher Utara dan memberikan kembali nama Cypher, gue butuh bantuan lo untuk menyelamatkan Sabrina Cypher dan bawa tubuhnya kembali, dan semua tulang-tulangnya harus diserahkan ke hukum. Karena ada hubungannya dengan keluarga Yanti yang pernah membuli anakku Renata. Lu kenal kan? Raja Hitam itu sebenarnya baik, cuman Raja Hitam dibunuh oleh keluarga Yanti
Kasian kali Raja Hitam. Kalau gitu, mari kita sama-sama balaskan keluarga dendam hitam. Dan juga kita harus melenyapkan Cypher Utara yang sudah mengkhianati Equestria dan mengkhianati namamu sehingga nama tercemar, Pak Enzo. Gua gak nyangka kau bisa berhasil untuk merebut semua kekuasaan kerajaan Hoti-Hotine dan juga melenyapkan keluarga Chris Bondor karena mereka telah melenyapkan abangku Sebastian hanya gara-gara menculik marah sialan SpongeBob macam tu. Sebenarnya aku cuma tentara gadungan keluarga Cypher. Sabrina Cypher Utara, bagaimana aku akan mengundang Jeremy Green Ayah ke sini untuk balas dendam? Kau ternyata pintar juga ya. Aku gak nyangka kalau aku cuma si pintar kau nih. Kira ada kita sama aja. Namamu siapa? Namaku adalah Hendra Adrianta, abang dari Sebastian Adrianta. Kamu sebelumnya kau membenci SpongeBob kan? Dan juga semua orang Equestria yang sudah membuat kau seperti ini. Dan juga menyebabkan anakmu Jonathan meninggal. Saya akan membantumu untuk membunuh SpongeBob dan semua warga Equestria karena aku tadi yang mengepalai semua perencanaan ini. Tenang aja, Pak Jeremy Green pasti bakal datang dan kita akan dapat semua yang ada di Equestria. Anak, benar kau yang Pak Enzo dan juga Pak William ya? Hendra, kalian salah paham. Saya gak sebenarnya seperti ini, sumpah. Karena kau telah mengkhianati keluarga kami, mati jelah kau Hendra. Dasar kalian sialan. Apa kalian gagalkan rencana aku untuk mengusir Equestria? Dasar SpongeBob dan Enzo. Keluarga sialan, Cypher sialan. Alasan kami untuk menggagalkan semua rencanamu untuk menghancurkan Equestria. Lu ternyata pengkhianat juga ya. Keluargamu Jeremy Green mengkhianati keluargamu sendiri. Sampai ada orang mengira Pak Enzo juga ada di balik ini. Kau harus tahu apa akibatnya. SpongeBob belum seperti kamu mati ya. Kau gak mau mati sama gua. Aku akan duplikasi diri biar kau mati mengenaskan seperti diperkosa orang gay. Hah? Atau lu kalian mau diperkosa? Karena juga ada membunuh keluarga. Lu tahu keluarga Chris Bondor pernah membantu keluarga Equestria dari penculikan oleh temanmu Hendra dan juga Sebastian Adrian. Aku tahu karena lo telah menyiapkan anak-anak besar di keluarganya Chris Bondor. Aku melakukan semua. Hajar Maria. Siap, laksanakan Pak. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jangan. Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya lo mengkhianati keluarga kita? Bibi Sabrina, gue gak nyangka Pak Jeremy Green, gue gak pernah tahu seperti ini. Ada orang ngasih tahu. Ternyata gue keluarga pengkhianat di keluarga Cypher. Ayahku Alexis gak tahu seperti ini. Keluarga kakaknya ayahku, tapi kenapa seperti ini? Hah? Udah cukup, jangan pukul lagi. Aku sebenarnya bukan gak punya apa-apa lagi. Aku cuma menjelaskan apa dilakukan oleh gua, Jeremy Green. Karena Faction Group dan suamiku dihancurkan oleh mereka. Dan juga tim SpongeBob itu. Aku cuma mau bantu ayah balas dendam. SpongeBob maafkan aku. Maafkan kau itu udah lagi gunanya ya. Lo udah khianati keluarganya ini, khianati keluargamu sendiri, dan juga lo menyerang keluarga yang tak bersalah, yang pernah menolong orang-orang yang menderita gagal koziglo dari penculikannya Sebastian. Lo malah bunuh keluarga Chris Bondor. Kalian tahu, bakar tubuhnya. Gue gak mau lihat tubuhnya lagi. Gue mau keluarga Cypher Utara musnah. Siap, laksanakan Tuan. Jangan, please jangan bakar aku. Jangan bakar aku. Aku udah lemah sekarang, Spons. Ternyata bukan anggotaamu yang lebih kuat. Aku nyerah, biarkan aku pergi. Kalau ada yang bisa saja, gua akan balas dendam.
Sabrina Safer mati. Pak, gimana nih? Biarkan dia. Tulang-tulangnya harus diambil oleh anjing. Seperti itu dibuat oleh keluarga Chris Bonner waktu mayatnya meninggal, kan yang kuburkan. Akhirnya keluarga Safer pun terbersihkan namanya. Terima kasih banyak Pak SpongeBob sudah mau membersihkan kembali nama Safer dari pikiran seperti itu. Ya iyalah, apalagi enggak. Karena itu akhirnya si Sabrina pun mati mengenaskan, coy. Senang banget aku. Harus senang kita, awas. Ke atas pikiran sepertinya juga berkolaborasi dengan Cozy Glow. Yaudah, kita kejar sapinya yuk. Kita mau nongki. Besok aja deh, aku ada kerjaan lagi nih, mengurus kerajaan. Kalau gitu kalian balik dulu ya. Ayo semua balik. Senang juga punya teman macam dia nih. Patrick mana ya? Itu apa yang terbakar, cok? Boring manusia anjir. Lo bakar orang. Iya, aku bakar Sabrina Safer karena dia sudah mengkhianati keluarga kita kan, sama membunuh semua keluarga Chris Bonner yang pada nong kita dari penculik ke Sebastian tahu. Ini azab dari dia juga, siapa suruh dia bunuh keluarga Safer dan juga membunuh keluarga Chris Bonner. Tapi tenang aja, lo gak usah khawatir, gak lagi yang membunuh kita di sini. Cozy Glow pasti takut nih. Oke lah kalau macam tuh, aku pengen sesuatu yang sangat penting, tapi paling dulu lah, nanti bau tengkorak tahu, jijik tahu. Gue udah dengar Grogar udah tobat ya, gue tahu. Gue senang banget kalau dia kembali ke sini. Sebenarnya gue udah tahu sebenarnya Grogar itu baik loh, tapi gue nggak tahu apa-apa. Tapi ya gimana bilangkannya ya, dia cuma dimanipulasi oleh tim Cozy Glow kemarin. Sebenarnya waktu itu dia baik sebenarnya coy. Cuman dia dirasuki oleh siapa Cozy Glow. Memang gila Cozy Glow tuh. Tapi yang penting semua aman. Ada Pak Discord juga datang nih. Alah weh, aku udah lama gak jumpa kalian dua lagi. Udah 28 tahun lamanya gue gak pernah kalian. Sekarang kalian balik lagi. Sekarang SpongeBob jadi mati. Gue baru tahu macam nih. Aduh Discord, lo udah balik juga. Aku tuh kangen banget sama lo juga. Dari mana aja sih lo seberapa tahun ini sampai gak pernah jumpa? Ini 2029 lo. Aduh, baru ada urusan lah bro, apalagi enggak. Gue dengar Grogar juga udah tobat. Aduh, senang kali hatiku. Gue sebenarnya tahu kalau Grogar itu enggak jahat, pure jahat seperti Cozy Glow yang gila itu. Dan gue dengar Lightning News bangkit lagi dari kuburan. Tapi aku sampai memikirkan, sebelum gue dengar ada namanya Sabrina Safer Haquin, si Lightning News udah bangkit lagi dan dia bersama Cozy sudah bereformasi lagi untuk mengacaukan Equestria, sampai mereka pun berencana untuk mengusir kekuasaanmu Bobby. Si Lightning News bangkit lagi. Betulan lo Discord? Betulan gak kan? Gak bohong lu kan? Kalau lu bohong nanti lu tahu gak Lightning News kalau dia bangkit kekuatan Sabrina Safer bersama Cozy Glow. Mereka lebih kuat daripada Sabrina. Tanpa Farel makin mereka bisa apa lagi? Cozy Glow makin gila lagi. Tapi kamu gak usah khawatir kali. Sekarang siapa itu gak bisa datang karena lo bikin blokade. Jadi mereka gak bakal datang dong, iya kan? Tenang aja, gue pasti. Tapi kena bersama denganku untuk tim anggota keamanan The Regiment REACHMENT. Itu organisasi apa itu kok? Biar gue jelasin dikit-dikit ya bro. Kalau The Regiment ini adalah spin-off ya anggota Karapas. Ya lo tau kan semenjak kode sini baik petualangan, Karapas sudah pudar aja. Jadi gue datang ke sini mau perikutkan kembali ke tim baru kita. Ya, dan kita juga untuk mengalahkan Jeremy Green yang suka membunuh orang sampai chaos macam nih, ya kan? Iya sih chaos, tapi nggak bakal chaos kan Pak Discord jika di belakang Pak Discord ada bencong selim bikini yang bakal megang pundak kamu. Mamang Dagan, ayo kita bareng-bareng jadi close friend aku sekarang. Sekarang waktunya kita bakal jadi pasangan suami-suami.
Lah nggak apa kan? Gua nggak pernah orang bencong seperti ini di negara kita. Pakai bikin apa sih ini? Gua nggak pernah nengok bikin yang belum macam ni, sumpah. Ayo kita mending kabur yuk. Cepat teleportasi. Halo Discord, ayo jadi suami aku dong, kakek Sugiono Discord. Maaf ya Discord, gue gak bisa bantu kamu. Ada bencong lagi banyak lagi, hati-hati. SpongeBob, anak gak ada. Aduh, kasihan banget aku tinggalin dia, padahal dia baik kali sekarang. Iyalah, dia pun dulu pernah jahat sama kita. Ya, sama ekosistem zaman dulu. Ya, dia buat kayak gitu juga lah, tapi nggak bagus gitu sih. Yaudah, kita jalan-jalan dulu yuk. Berlama-lama kemudian. Kasihan banget itu si Discord. Dia sih lama banget datang ya, ujung-ujungnya dikejar bencong macam gituan dah. Oh ya, by the way, Felix nggak hadir di sini hari ini karena dia sakit. Lo tau dia sakit apa? Dia lagi sakit tipes. Akut loh. Gue nggak tahu kalau Felix punya penyakit seperti ini. Nanti kalau kanker kayak si pinayungan yang dia apa itu cemana? Halah, gue sih ngomong macam tu lah kau nih Poniman. Nggak mungkin orang kayak gitu bisa kanker macam dia itu. Udahlah, gue usah ngomong kayak gitu. Dosa tahu. Itu siapa yang tidur tanpa busana itu? Apa jangan-jangan? Apa gelandangan ya? Apalagi dandanannya kayak lu Poniman. Kayaknya laki-laki deh. Ada batangnya tahu, tapi nggak pakai baju. Gue tengok. Kayaknya biar gue bangunin deh. Kayaknya abang ini gelandangan super miskin deh. Kasihan dia. Aku sedih macam dia macam tidur tanpa busana. Pakaiannya, nama anaknya ini adalah Yanto Greenwald. Dia merupakan anak dari korban tsunami Kanterlot tahun 1999. Orang tuanya mati. Dia tinggal tulang belulang waktu ditemukan. Baru dia pun jadi dibuang seperti tidak ada yang membuang dia. Bahkan bajunya pun disita kakak-kakak kandungnya. Dia anak bungsu anjir. Lihatnya macam nih. Jadi sedih aku sumpah. Ayo kita bantu yuk. Aduh mas. Bangun dong mas. Jangan tidur macam gini mas. Nanti dikira mas habis diapain orang cok. Cepatlah mas. Batang mas sudah terlihat nih. Dosa mas kalau lihat nunjuk aurat. Berarti sama ini amang gini, mas ini udah 12 tahun kayak gini ya. Ih, sedih banget tau kisah hidupnya. Mas, bangun mas. Udah mati dia cok. Gimana ini? Karena apa maksud lo bangun-bangunkan gua macam ni ha? Oh, maaf bang. Aduh, Bang Yanto, maaf ya Bang Yanto. Bang ini kok mirip gua ya. Bencongnya pakai alis mata dan rambutnya nggak mirip sih, cuman aku kok mirip aku ya. Ih, anak haram. Kenapa lo bilang gua? Mendang hampir mati macam nih. Is tak patuh lo budak. Semenjak orang tua aku mati karena kecelakaan dan juga tsunami Kanterlot 99 waktu umurku masih bayi, tidak ada yang peduli padaku. Aku dibuang oleh kakak-kakakku. Jadi aku seperti inilah. Ya, abang-abangku itu semua kakak-kakak tertuaku semua jahat semua. Semenjak ayahku mati sampai ibuku kan itu, aku jadi seperti bayi. Dari bayi pun disiksa macamnya, dibuang. Sampai bilik baju aja pun susah. Memang semua di sini anak-anak haram semua. Amang. Tapi nama aku bukan Yanto juga namaku. Nama aku asliku adalah Fritz Jonathan Yanto Wilbert. Jadi kau anak haram satu ini, jangan bilang aku mati ya. Kau nih. Gak baik gitu loh pak, ngomongkan kami ini anak haram. Dosa loh pak kalau dibilang kami anak haram macam nih. Dikiranya kami lahir dari suami siapa, istri siapa. Istri dari selingkuhan, itu baru anak haram. Kami bukan anak dari selingkuhan tahu. Pak Yanto ini. Tapi Pak Yanto lu gak sadar gak, lu sekarang lagi direkam di kamera. Lu kalau gak pakai baju macam ini, nanti penonton mereka langsung teriak gitu. Dasar kalian anak-anak haram, kenapa kakak aku kayak gini? Kayak gitu minta uangnya, woi dasar anak haram, cepatlah duitnya. Sudah 50-55 kali dibilang loh Pak Yanto, jangan bilang kami anak haram woi.
Bapak ini etika yang gak diajari. Ya pantaslah gelandangan macam ni gak pernah sekolah. Mulutnya gak disekolahin di. Betul juga yang kau bilang, Deng. Aduh, mulutku memang gak pernah disekolahkan ini. Setiap hari bilang kalian anak haram. Aduh, ternyata lupa nih, man. William Sumbul. William Sumbul, lo juga telanjang macam gua. Lo sungguh seharap kayak gitu. Tapi mana burung lo? Hah? Mana burung lo? Kamu gak punya burung kan? Ya aku ini arwah lah. Kamu mungkin aku pakai baju macam nih. Pak Yanto, udah bilang anak haram sama kami. Apalagi, mulutnya mending sepertinya Bapak Yanto ini harus disekolahkan deh mulutnya. Mulutmu disekolahkan, anak haram. Anak haram. Bapak kau lah, anak yatim baru. Hei, kau pun gue sama gitulah. Tapi lo pasti gak ikutan apa-apa kan? Lo boleh ngejek gue ya Pak Yanto, tapi kalau lo ejek SpongeBob dan Patrick dan juga Felix ya, lo bakal dipecat dari Equestria. Takutnya aku nanti dikeluarkan dari Equestria, aku nggak punya tempat tinggal lagi, dan aku bakal dicabik-cabik oleh lightning dust. Dan kamu akan bertemu dengan bencong seling bikini yang sangat menjijikkan, najis, dan juga sama-sama punya burung macam kau tuh, Pak Yanto. Bencong, sisi, segalanya samamu lah. Abang Yanto, wah burungnya besar ya. Setan! Jailah itulah kalau mulutnya gak pernah disekolahkan bro. Yang malah dikejar-kejar bencong kan. Memang aneh itu budak mulutnya itu. Yaudah kita balik. Aku nanti makin malas itu. Oh ya, lo sekolahkan itu siapa itu Yanto itu? Seumuran aku sebenarnya sama Yanto. Ya aku kesal lah bro. Aku sebagai SpongeBob menyuruh SpongeBob untuk menyekolahkan si Yanto yang sering bilang kami anak haram. Kalau sama SpongeBob dibilang lo bisa dikeluarkan dari Equestria, apalagi sama orang lain yang jabatannya tinggi. Tapi setahun kemudian, tepatnya pada 1 Januari 2030, akhirnya mulut bilang anak haram pada kami sudah dihilangkan, dan Yanto pun dikasih baju yang bagus. Walaupun sebenarnya dia memiliki alergi baju, cuman kami kasihkan di celana dan mahkota. Ya supaya mirip kan dengan Felix. William Felix ya ini sudah setahun lamanya. Aku lambungku masih makin parah lagi coy. Gimana nih Felix? Aku pun gak tahu lagi gimana. Sepertinya kehidupanku gak bakal lama lagi deh. Kalau aku pernah salah sama SpongeBob, lu serahkan surat wasiat hartaku senilai 55 miliar rupiah ini untuk SpongeBob dari keluarga Ardiansyah. Aku William Felixia akan segera meninggalkan dunia ini sebetulnya tanpa dipegang oleh siapapun lagi. Memang anak ini, siapa suruh kau bilang kayak gitu? Dosa ngomongan lo. Siapa lo? Aduh, lu gak tahu siapa gua William Felixia Ardiansyah. Nama aku adalah Yanto. Aku sengaja pakai pakaian ini dan juga jubah seperti ini karena lo juga dulu pernah seperti ini kan pakaiannya. Lah, itu kan outfit gue waktu kecil, cok. Waktu aku sama Kozik lo, kok lo pakai kayak gini-gini? Jadi ingat kayak di masa lalu. Tapi baju ini juga ada kenangannya lah waktu aku beli seperti ini. Ya jelas dong William. Aku dan juga Poliman akan menjaga lo sampai kapanpun. Ya, saya doakan semoga nanti penyakit kambuhmu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Karena kamu Kristen, jadi aku bisa berikan apapun yang doa-doa kayak gini. Aku Katolik dan Poliman ini Islam.